Apakah kalian pernah melihat iklan pinjaman online dari 360 Kredit, guys? Nah, kalau kalian sudah pernah, jangan terburu-buru install dulu ya. Jangan terburu-buru tergiur dulu, karena di video kali ini saya akan mereview selengkap mungkin, sedetail mungkin dari awal sampai akhir, mulai dari bunganya, berapa tenornya, berapa limitnya, seperti apa sistemnya, seberapa panjang tenornya kayak gitu, dan segala macam lah pokoknya, sedetail mungkin. Jadi simak saja tolong video ini sampai selesai, jangan di skip-skip supaya tidak ada pertanyaan berulang ya. Langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita masuk ke aplikasi 360 Kredit. Ini dia halaman awalnya. Saya sudah daftar dan sudah mengisi data-data yang disuruh isi gitu. Pokoknya sudah di ACC dan saya mendapatkan limit 800.000 ya. Ternyata limitnya 800.000 yang saya dapatkan. Sedangkan yang mereka tulis di Play Store itu saya lupa berapa juta gitu ya. Tapi di sini 800.000 guys. Ya nggak masalah lah, hanya untuk kebutuhan review saja. Kita bisa melihat bunganya berapa persen nanti. Oke. Langsung aja di sini kita coba klik ajukan, kita lihat rinciannya ya. By the way, aplikasi 360 Kredit ini terdaftar dan diawasi OJK ya guys ya. Artinya bunganya paling tidak nanti nggak boleh melebihi 0,3% per hari. Kalau melebihi berarti mereka melanggar aturan dari OJK. Kalian bisa melapor gitu ya. Kita langsung aja cek apakah melanggar atau tidak. Di sini kita bisa pinjam maksimal 800.000 ya, karena limitnya segitu. Tapi kita bisa geser lebih kecil kalau kalian butuhnya cuma dikit gitu. Nggak butuh 800 tapi butuhnya cuma 300, itu bisa. Dan untuk tenor nggak bisa milih. Di sini kita sudah dikasih tenor 150 hari, 3 cicilan. Nah, ini 3 cicilan ini setiap bulan atau gimana? Kalau 150 hari itu kan berapa guys? Sekitar 5 bulan ya. 150 hari itu 5 bulan. Ini 3 kali cicilan. Ini berarti bayarnya kayak gimana gitu kan? Kalau bayarnya bulanan kan berarti 5 kali cicilan harusnya. Tapi ini bayarnya 3 kali cicilan. Oke. Jumlah yang akan diterima itu hanya 260.000. Misalkan kita mencairkan 300.000 ini. Tapi kalau 800.000 tadi berapa? 693.000. Buset. Potongannya cukup gede ya. Jadi kita dipotong 110 ribuan ya. Hampir 110.000 guys. Lalu rata-rata pembayarannya per periodenya itu 358.000 dikali 3 ya, karena 3 cicilan. Nah ini masalahnya kita nggak tahu ini rincian detailnya, kita nggak dikasih tahu di awal. Jadi saya rasa aplikasinya kurang begitu transparan. Karena kita nggak tahu tanggal ininya loh guys, maksud saya itu tanggal jatuh temponya, tanggal bayarnya itu berapa, harusnya kita tahu. Wow, jadi kita hanya tahu berapa kali cicilannya dan berapa yang akan diterima. Kalau cicilannya 3 kali, rata-ratanya 358, berarti berapa? Coba saya buka kalkulator ya. 358 dikali 3. 1.074.000 kira-kira yang harus kita bayar nanti. Sedangkan yang kita terima hanya berapa? 693.000. Kita kena bunga 381.000 guys. Wow. Ini kenaikannya berapa persen ini? Dari sekitar 700 ribuan ke 1.074.000. Kira-kira sekitar, wah ini ada yang nggak beres guys. Setelah saya cek pakai ChatGPT biar cepet ya. Jadi kalau kita hitungnya dari 800.000 ke 1.074.000 total yang harus kita bayar tadi, itu naiknya sekitar 34%. 34% guys. Kalau kita bagi tenornya 34 dibagi berapa? Berapa tadi? 150 hari. Artinya bunganya per harinya ketemu 0,22%. Belum nyampe 0,3. Oke, masih mematuhi aturan OJK kalau ngitungnya kita dari pinjaman 800 ya, dari angka 800-nya. Tapi kalau kita hitungnya dari jumlah yang kita terima
ke jumlah yang harus kita bayar, jumlah yang kita terima 693 ribuan. Yang harus kita bayar 1.074.000. Itu naiknya 55%. 55 dibagi 150 itu hasilnya 0,36. Ini melebihi dari aturan OJK ya. Apakah mereka bersembunyi di balik itu ya? Mereka seolah-olah masih mematuhi aturan OJK karena yang dihitung bunganya dari angka 800.000. Apakah menurut kalian ini mereka main curang atau gimana? Coba tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau saya agak janggal ya guys ya. Dan selebihnya kita nggak bisa tahu nih tanggal jatuh temponya. Ini salah satu mungkin cara main mereka supaya kalian ambigu, bingung ngambil nggak ya. Ketika kalian sudah cair nanti tiba-tiba tanggal jatuh temponya yang pertama sangat dekat. Kalian akan keteteran gitu. Kalian kira bulanan, ternyata seminggu kemudian atau 15 hari kemudian harus bayar cicilan pertama dengan nominal yang tidak disangka-sangka. Itu menurut saya harus transparan sebenarnya. Tanggal jatuh tempo itu harus transparan, tanggalnya berapa, bayarnya berapa, supaya yang pinjam bisa mikir terlebih dahulu, nggak langsung pinjam kayak gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itulah aplikasi ini gambarannya. Jadi sekarang kalian udah tahu seperti apa sistem di dalam aplikasinya. Walaupun kalian belum install tapi kalian sudah tahu karena nonton video ini. Maka dari itu jangan lupa tekan like-nya, jangan lupa di subscribe juga supaya tidak ketinggalan video-video terbaru seputar pinjaman online. Sekian dulu yang bisa saya share di video kali ini. Jangan lupa di subscribe ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.